semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membuat part 2 dari penjelasan yang sebelumnya. Di penjelasan yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggeledahan dan penyitaan. Langsung saja kita akan menjelaskan. Sebelum itu, jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupi loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dan menarik dari saya. Pertama sekali yang saya akan jelaskan adalah tentang penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Penggeledahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur di dalam KUHP. Yang kedua, penggeledahan badan. Penggeledahan badan adalah penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau di bawahnya serta untuk disita. Penggeledahan juga memiliki wewenang. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak-pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk penggeledahan. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan pengadilan atau peradilan. Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari. Hal ini disebabkan pada siang hari anak-anak tersangka sedang berada di sekolah atau tetangga pun sibuk di luar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeledahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih secara tepat. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa penggeledahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penggeledahan rumah tempat kediaman. Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman dapat dibedakan sifatnya. Pertama, bersifat biasa atau dalam keadaan normal. Yang kedua, bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan atau mendesak. Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata caranya. Dalam sifatnya, penggeledahan biasa. Penggeledahan biasa diatur di dalam pasal 33 KUHP. Tata cara penggeledahan yang diatur di dalam pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan. Tata cara penggeledahan dalam hal biasa meliputi A. Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. B. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas. C. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping. D. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan diatur dalam pasal 126 dan pasal 127 KUHP. E. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam pasal 127 KUHP yang memberikan wewenang kepada penyidik. Menurut sifatnya yang kedua, penggeledahan dalam keadaan mendesak. Penggeledahan dalam keadaan mendesak, hal ini diatur dalam pasal 34 KUHP yang menegaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapatkan surat izin ketua pengadilan negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak meliputi A. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada surat izin ketua pengadilan negeri. B. Dalam tempo 2 hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan. C.
Kewajiban penyidik segera melapor. Yang ketiga, penggeledahan badan. Mengenai penggeledahan badan dijelaskan pada pasal 1 butir 18 yang berbunyi, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Selanjutnya, penjelasan pasal 37 mengutarakan lagi penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Itu saja yang saya dapat jelaskan terkait penggeledahan dalam tindak pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyitaan. Penyitaan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyitaan tidak langsung. Upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan tidak secara langsung dan nyata dalam pengembalian benda sitaan, tetapi disuruh antar langsung atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam pasal 42 adalah sebagai berikut. A. Seseorang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita. B. Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa. C. Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. D. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik. E. Penyidik memberikan surat tanda terima atas penyerahan benda. Yang kedua adalah penyitaan surat atau tulisan pada pasal 43. Yang dimaksud dengan surat atau tulisan pada pasal ini adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Syarat dan tata cara penyitaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Yang kedua, atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka. Penyimpanan benda sitaan. Berdasarkan pasal 44 ayat 1, tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di rukbasan. Untuk upaya penyelamatan benda sitaan tersebut, telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhan berupa: yang pertama, sarana penyimpanan dalam rukbasan. Yang kedua, penanggung jawab secara fisik berada pada kepala rukbasan. Yang ketiga, penanggung jawab secara yuridis berada pada penegak hukum. Penjualan lelang benda sitaan. Yang dimaksud dengan penjualan benda sitaan di sini adalah penjualan yang sesuai dengan pasal 45 KUHP berupa penjualan lelang yang pemeriksaan benda perkaranya masih dalam taraf proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Syarat lelang yang perkaranya yang sedang diperiksa. Yang pertama, apabila benda sitaan mudah rusak atau busuk. Yang kedua, apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, jika biaya benda penyitaan dalam atau akan terlalu tinggi. Benda sitaan atas benda terlarang. Yang pertama, benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang dilarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah dan kaset porno, uang palsu, dan lain-lain. Penyelesaian terhadap benda terlarang dan yang terlarang diedarkan hanya dapat diselesaikan dengan dua cara saja. Yang pertama, benda tersebut dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Yang kedua, alternatif kedua atas benda terlarang atau benda yang dilarang diedarkan untuk dimusnahkan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap yang saya jelaskan di atas sebelumnya.
Apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat atau menurut kalian kurang memuaskan, kalian bisa saja tulis di kolom komentar agar saya dapat memperbaiki dan menambah ilmu wawasan. Demikian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.